Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Suseno dari Teluk Kerja Center. Bagi teman-teman yang udah masuk grup, silahkan masuk grup. Hari ini saya akan membahas salah satu soal kita di grup EKG, satu hari satu EKG. Bagi yang mau masuk, silahkan follow IG kita di satu hari satu EKG, kemudian klik bio. Di situ ada link untuk masuk ke grup Telegram kita satu hari satu EKG. So, jadi ini adalah soal 208, seorang wanita, beliau usia 64 tahun, diabetik lama, gulanya pada waktu di rumah sakit kurang lebih sekitar 200 sekian ya. Tensinya 140/80, RR-nya 30 kali per menit, gelisah, sesak dan nyeri dada terus menerus. Yang jelas sesak dan nyeri dada ini beliau nggak bisa membedakan ya sesak ya nyeri gitu. Sebenarnya ini bukan pasien saya ya. Ini pasien salah satu senior di rumah sakit. Sebelumnya sudah dirawat di rumah sakit lain selama 10 hari. Jadi di rumah sakit tipe C itu sudah dirawat, kemudian pindah ke Teluk Harjo di atas permintaan pasien sendiri. Tapi sebenarnya sesak sudah mulai 1 bulan ini. Memberat kurang lebih 10 hari ketika masuk ke rumah sakit lain itu ya. Hasil echonya ejection fraction 22%, ya, kreatininya 2,1. Ini saya yang mengecho 22%. Kreatin 2,1, urium 110. Hipokinetik berat anterior, troponina meningkat, pasien posisi harus tengah duduk, ronki di basal minimal, edema tungkai minimal, akralnya hangat. Problem lain adalah memang finansial keluarga yang terbatas. So, so kita baca ECG-nya ya. Pertama, kita lihat EKG-nya irama sinus apa enggak? Seperti biasa, irama sinus. Karena 1P dikutuli 1 QRS. 1P dikutuli 1 QRS. Rate-nya berapa kali per menit? Ya, kurang lebih sekitar 90 kali per menit ya. 1, 2, 3, oke. 90 kali per menit. Aksesnya normal enggak? 1 positif, AVF positif. So, akses normal. PR interval, normal. QRS lebar di V1, RBBB, atau LBBB di V6 nggak ada. Jadi QRS lebar di sini adalah kita mencari ada tidaknya bundle branch block. Kalau PR interval kita melihat ada tidaknya suatu AV block ya. Hipertrofi. Nah, ini memang pembesarannya setengah ya di sini ya. Pembesarannya setengah di sini, di mana di sini kalau di memakai saya tuh paling hafal kriteria ya sekolah Lion paling gampang. Itu karena paling simpel menurut saya sih. Dia di V1 dan V6. Kalau pakai kriteria itu sih nggak masuk, tapi beberapa teman lain mungkin memakai kriteria lain bisa masuk ya. Misalnya melihat di AVL atau 1 gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari segi lihat ECG-nya, pattern left ventricle hypertrophy itu nggak tampak di sini. Karena biasanya kalau pattern left ventricle hypertrophy itu di V6-nya tuh tinggi lah, paling tidak ya. Tapi di sini nggak ada. Yang jelas adalah ada poor progression of R dari V1, V2, V3, V4 sampai bahkan di sini ada gelombang Q di V5 ya. Kalau ini masih ada R, masih ada R, masih ada R, ini masih ada R. Ingat kan? Salah satu DD dari progression of R adalah suatu old myocardial infarct dan menurut saya gambar ini lebih khas menuju ke arah suatu myocardial infarction. Itu satu. Old myocardial infarct ya. Jadi hipertrofi atrium nggak tampak jelas ya. Ventricle menurut saya juga nggak begitu jelas. Kemudian koroner, ada nggak koroner? Jelas dari V1 sampai V4 sampai V6 ini suatu old myocardial infarct. Pertanyaan ada koroner yang lain enggak? Nah, kita lihat di sini di 3 ini ada gelombang Q dengan ST elevasi. Nah, di AVF sendiri ada subtle ST elevation di AVF. Sementara di 3 ini juga ada tetapi sangat-sangat kayak menurut saya sih di 3 ini masih isoelektrik ya. Masih isoelektrik. Karena ingat kalau kita melihat suatu ST elevasi, kita bandingkan dengan segmen mana sih ST elevasi itu? Ya kita bandingkan dengan segmen T ke P. Ini kan segmen T. Ini P. Berarti kita bandingkannya dengan segmen ini dong. Ya kan? Segmen ini. Nah, kita lihat pada li 3. Kita lihat. Ini.
Oh ini aku udah besarin di V1 sampai V6, jelas ini ada gelombang R kecil, R kecil. Ini nggak ada R-nya, ini hampir nggak ada ya, kayaknya sih nggak ada ya. Ini jelas nggak ada. Tapi kalau kita lihat oke benar, benar nggak ada. V4 masih ada. Ini kan soalnya separuh ya. Kalau separuh kadang-kadang R-nya kecil nggak kelihatan. Tapi kalau dari sini ada terus nih. Ini masih ada R kecil. Ketika di V5 yang betul betul gelombang Q. Jadi ini menurut saya sih khas ke suatu old myocardial infarct ya, anterior. Nah, kemudian kita lihat di uh, inferior lead. Nah, kita lihat segmen yang kita lihat adalah kita bandingkan ini dengan yang sini kan. Nah, kita lihat T ke P segmen, berarti kan ini. T ke P segmen ini ST elevasi enggak? Ya, ini ST elevasi. 1 mili, saya setuju. Bagaimana dengan di lead 3? Ini tapi rata dengan ini. Jadi ini enggak. Nah, kalau ini gimana? Ini slightly ST elevation sedikit, mungkin kurang lebih sekitar 0,5 mm. Mungkin foto saya yang kurang jelas ya. Saya lebih perbesar lagi, jelas. Nah, ini baseline-nya di sini. Di sini tidak begitu ya, di sini. Kalau yang ini sama ini. Ya, lead 2 ini sama. Jadi bacanya gimana? Basic ini. Nah, menurut saya sih sinus 90 kali per menit, aksis normal dengan old myocardial infarct anterior dengan suspek STEMI inferior. Menurut saya STEMI inferior masih perlu kita pertanyakan. Bagaimana caranya? Kita evaluasi dengan lihat evolusi EKG-nya ya. Misalnya kita EKG 1-2 jam lagi kita lihat ya. Tapi satu hal yang membuat kita juga harus berpikir bahwa ini suatu STEMI inferior adalah adanya ST depresi di 1 sama AVL. Nah, adanya ST depresi di 1 AVL itu membuat kita berpikir ini suatu STEMI karena ini kemungkinan bisa saja suatu resiprokal dari inferior lead ya. Oke. Jadi ini bisa merupakan resiprokal dari inferior lead ya, karena di sini ada slightly ST elevation. Jadi ngingetin aja bahwa kalau di guidelines 2017 nih, nah, lihat ini bahwa intinya ST elevasi yang kita anggap adalah berapa mili? 1 mm ya kalau di tempat lain ya. Kalau di lead prekordial ya tergantung nih 2,5 mm kalau usianya sekian, 2 mm kalau di atas sekian wanita ya. Atau lebih dari sama dengan 1 mm. Jadi syaratnya adalah 1 mm. Nah, di sini oke, ini 1 mm, ini enggak jelas malah ini hampir sama malah lebih. Kalau yang ini mungkin kurang lebih sekitar 0,5 mm. Jadi untuk make sure ini suatu STEMI inferior, kemudian kita harus mengaktifkan cath lab dan primary PCR pada saat ini itu waktu itu menurut saya masih belum begitu jelas. Dan kebetulan juga bukan pasien saya, jadi saya tidak dapat suatu serial ECG dalam waktu dekat ya. Oke, so bagaimana dengan heart failure-nya? Ya, karena pasien ini tensinya bagus, akralnya hangat, saya tulis tadi ya, teman-teman. Lihat, ya, saya tulis di sini. Posisi harus tengah duduk, ada ronchi, edema tungkai, dan akral hangat. Jadi masuk ke mana akut heart failure-nya? Ya, masuk ke ini. Nah, basah kan ada overload cairan, kongesti, tetapi hangat, tensinya juga baik, akralnya hangat. Ya. Jadi apa yang harus kita berikan ya? Vasodilator, diuretik, ACE inhibitor dimulai. Dan diabetes dengan fungsi ginjal yang kurang baik. Nah, ini bisa aja suatu cardiorenal syndrome. Beberapa teman sudah menyebut itu cardiorenal syndrome ya. Tapi bisa juga itu suatu chronic renal disease ya, karena beliau dengan diabetes. Ya, ini adalah sekilas tentang cardiorenal syndrome. Nah, mungkin bisa aja ini heart failure resulting in AKI. Bisa, tapi bisa juga tidak. So, bacaan EKG menurut saya ini maaf ya, ini harusnya 90 kali per menit. Omniander suspect stem inferior, diagnosa ACS, suspect stem inferior with old myocardial infarct anterior. Saya sudah eko, nggak ada apa namanya, kan saya sudah tulis di sini ya, tidak ada aneurism. Jadi nggak ada aneurism. ST elevasinya
di V1 V6 murni menurut saya poor progression of R dengan old related to old myocardial infarct anterior ya. Akut systolic heart failure ya. DM uncontrolled, kemudian ada disfungsi renal, DD-nya bisa cardiomyopathy nefropati diabetik. Nah, usulnya apa? Saya sebenarnya sejak awal sudah tulis nih finansial keluarga terbatas. Teman-teman menulis primary PCI. Ya, bisa aja sih. Cuma dia harus menjual apa itu kalau untuk bisa primary PCI. Akhirnya ya konservatif treatment aja karena financial problem. Apa yang diberikan? DAPT. Kalau memungkinkan ya menurut saya sih usul saya ticagrelor, aspirin ya. Furosemid, PAM, bolus dulu bisa terus dilanjutkan dengan PAM, NTG, PAM, S inhibitor, spironolactone, atorvastatin. Tapi pemberian spironolactone harus hati-hati ya dengan adanya gangguan ginjal. Atorvastatin high dose, heparin bolus, dan kemudian kita PAM. Kenapa tidak memilih misalnya fondaparinux atau enoxaparinnya karena ada gangguan fungsi ginjal. Must be very careful. Furosemid sama NTG gimana? Furosemid sama NTG dua-duanya dimasukkan, tetapi saya lebih senang NTG high dose daripada furosemid yang high dose. Jadi furosemidnya tidak usah terlalu tinggi dosisnya, asal dia diurisisnya cukup, tapi NTG-nya maksimum sehingga heart failure-nya akan lebih cepat membaik. Ya. Bagaimana dengan beta blocker? Heart rate-nya beliau ini cukup oke lah, 90 kali per menit, nggak banget cepat, dan suatu kondisi yang akut. Beliau tidak on beta blocker sebelumnya. Jadi menurut saya lebih baik kita tunda dulu. Ya. Terus tadi ada yang nulis, jawab teman-teman ada yang nulis tentang doputamin, apa dopamin. Ini menurut saya kok belum perlu. Satu hal pada pasien dengan ACS kita harus sangat hati-hati memberikan suatu inotropik karena risk terjadinya suatu aritmia itu sangat tinggi ya. Dan jika dilakukan angiografi yang seperti tidak memungkinkan, saya sudah bilang, but still beberapa teman pingin primary PCI. Kira-kira masalah mana yang bermasalah saat ini? Ya, kemungkinan sih CTOLAD menurut saya. Kolateral dari RCA atau LC, kulpritnya RCA atau LC, kemungkinan besar memang di RCA. Tapi bisa aja di LCX. Satu hal yang menarik, lihat pada hari berikut, 2 hari berikutnya, tadi tanggal 17 ya, ini tanggal 19. Apa yang kita dapat dari ECG? Masih quite the same ya. Ada premature arterial contraction di sini ya. Tapi lihat di AVF sekarang R-nya hilang. Sekarang R-nya hilang. Lihat. Dulu kemarin R-nya ada. Oke. Sekarang R-nya hilang. Oke, R-nya hilang. So, memang kemarin berarti benar suatu STEMI inferior. Sayangnya kita tidak mendapatkan ECG apa ya, kalau usul saya sih pada kasus seperti ini, besok-besok kita bisa melakukan serial ECG sehingga kita bisa melihat jelas perjalanannya. Itu satu. Dua, apapun kalau kita pasien tadi misalnya beliau bisa dilakukan apapun diagnosa kita, misalnya kita tadi sejak awal sudah bilang ini STEMI inferior nih, berarti kita harus langsung masuk ke cath lab as soon as possible. Kalaupun kita masih tidak yakin banget, minimal beliau kan berarti suatu non STEMI ACS ya. Non STEMI ACS dengan akut heart failure ya kan, dengan nyeri dada yang terus-menerus berarti kan harus urgent angiografi. Berarti kurang dari 2 jam. Artinya apapun kalau misalnya memungkinkan, yang terbaik pada beliau sebenarnya adalah suatu aktivasi dari cath lab. Nah, tapi pada hari berikutnya memang ada R yang hilang. Kemungkinan memang betul itu suatu STEMI inferior. Oke. So, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Satu hal, ini pesan moral sedikit sih, bahwa ketika teman-teman udah dewasa dan menua gitu ya, atau mungkin kadang-kadang problem kehidupan banyak, maka kalian akan sangat merindukan ibu kalian gitu. So, kalau teman-teman yang masih punya ibu, yang masih punya orang tua, apalagi di musim COVID seperti ini, itu tolonglah dijaga dengan baik-baik ya orang tua kalian.
Ya, itu pesan dari saya aja. Karena kemarin saya kebetulan ada pasien lama, saya kenal, udah penatak saya angiografi, sementara konservatif. Kira-kira mungkin 1 tahun tidak kontrol, masuk karena COVID. Dan itu sangat menyedihkan karena melihat beliau begitu sesak nafasnya seperti itu. Sangat membuat saya jadi sedih gitu karena saya kenal sama beliau ya. Nah, bagaimana apapun yang terjadi, pesan saya berbaik-baiklah pada orang tua kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.